Didudukkan sana biar nggak kelihatan. Mulai ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Sulamur Raja. Terakhir kita membahas tentang syarat-syarat sujud. Sekarang masuk pada pembahasan fasal fi bayani adadi tasdidat tasyahudi wa mawabi'iha. Pasal penjelasan tentang jumlah tasdid tasyahud dan tempatnya di mana saja. Tasdidatut tasyahudi, tasdid tasyahud ihda wa ishruna tasdidan, ada 21 tasdid. Khamsun minha kainun fi akmalihi, 5 di antaranya ada pada fi akmalihi, yaitu pelengkapnya. 5 di antaranya ada pada pelengkap tasyahudnya, yaitu wa huwa ma la yusannu bitarkihi fi tasyahudil awwali as-sujudu, yaitu yang tidak disunahkan sujud ketika ditinggalkan di tasyahudul awal. Ya. Wa sittata asyara kainatun fi aqallihi, sedangkan 16 ya, 16 karena kan 21 dikurangi 6 dikurangi 5 itu kan masih ada 16. Nah, 16 diantaranya kainatun fi aqallihi, berada pada minimal yang harus ada. Artinya ini yang ke-16 ini wajib, sisanya itu sunnah. Ya, karena tasyahud akhir itu kan nggak semuanya sigohnya itu wajib untuk dibaca. Ya. Nah, sigoh yang wajib dibaca itu mengandung kurang lebih 16 tasydid. Kalau mau sempurna total ada 21, sehingga pelengkapnya itu ada 5 tasydid. Ya. At-tahiyatu wa huma thabitani ala ta'i wal ya. At-tahiyatu di atas ta dan di atas ya. Wa thalis tasydidul mubarakatus shalawatu kainun ala shad, di atas huruf shad. Wa rabi' wal khamis, keempat dan kelima at-tayyibatu ya. Wa huma thabitani ala ta'i wal ya, yaitu di atas huruf ta dan di atas huruf ya. Wasadisu, yang keenam tasdidu lillahi kainun ala lamil jalalah, ya, di atas lam Allah ya. Wasabi'u, yang ketujuh tasdidu as-salam kainun ala sin, yang berada di atas huruf sin. Wathaminu wattasi'u wal ashiru, ke-8 ke-9 sekaligus yang ke-10 adalah tasdidatu alaika ayyuhan nabiyyu kainatun alal ya'i wan nuni wal ya, yaitu tasdid yang ada di huruf ya, ada di atas huruf nun, dan ada di atas huruf ya lagi. Idza qara'na an-nabiyyu, kalau kita membacanya dengan kata an-nabiyyu bil ya. Wa amma idza qara'nahu bil hamzah, yaitu an-nabiyyu, karena ada qiraah selain an-nabiyyu juga an-nabiyyu, fala tasdida alal ya, maka tidak ada tasdid di atas ya, berarti tasdidnya cuma berapa? Cuma 2 ya. Wa kilal wajhaini jaizani fi shalah wa kharijah, boleh di salat dan di luar salat karena kedua-duanya sama-sama mutawatir lafadznya. Wal hadi asyara tasdidu wa rahmatullahi wa barakatuh kainun ala lamil jalalah, di atas huruf lam Allah. Wa thani asyara, ke-12 tasdidu assalam alaina, assalamu alaina kainun ala sini, yang berada di atas huruf sin. Wa thalitha asyara, ke-13 tasdidu wa ala ibadillah kainun ala lamil jalalah, yang berada di atas lam Allah. Wa rabi'u, yang ke-14 wa rabi'a asyar tasdidu as-salihin kainun ala shad, di atas huruf shad. Wal khamisa asyar tasdidu asyhadu alla ilaha kainun ala lamil alif, yang berada di atas lam alif ya.
Wasadis wasabi asyar yang ke-16 sekaligus ke-17 tasydid illallah di atas lamul alif yaitu lam illah dan Allah di atas lamul jalalah. Yang ke-18 tasydid wa asyhadu anna kainun 'alan nun yang berada di atas nun anna ya. Wa tasi'a asyar wa isyrun yang ke-19 dan ke-20 wal hadi wa isyrun dan ke-21 ketiga-tiganya ada pada Muhammadar Rasulullah yaitu di atas huruf mim Muhammad dan di atas huruf ra Rasulullah dan di atas lamul jalalah yaitu lafaz Allah ya. Fala yajuzu ikhlalu tasydidin min hadhihi tasdidat. Tidak boleh meninggalkan satu tasydid dari tasdidat ini. Li'anna syiddata hay'atun lil harfil musyaddad. Karena syiddah itu adalah sifat dari huruf yang ditasydidkan sebagaimana sudah dibahas di Al-Fatihah. Hakikat daripada tasydid itu kan adalah dua huruf ya. Dua huruf. Ya. Tatimah ya, pelengkap ini. Qauluhu at-tahiyat. At-tahiyat jamak dari tahiyah. Wahiyah dan tahiyah itu fil asal pada asalnya ma yuhayya bihi min qaulin, yaitu yang digunakan untuk menyapa. Ma yuhayya bihi atau ma yuhya bihi. Ya, min qaulin dari ucapan au fi'lin atau dari perbuatan. Jadi perbuatan yang digunakan sebagai penghormatan atau sapaan itu namanya tahiyah. Wal qasdu min dzalika, tujuan daripada tahiyah itu adalah ats-tsana 'ala Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala bi annahu, bahwa dia Allah Subhanahu wa taala mustahiqun li jami'it tahiyat, berhak untuk mendapatkan segala macam penghormatan minal khalqi lil muluk, yang biasa dilakukan oleh para makhluk kepada raja-raja mereka. Bi anna kulla malikin min mulukil ardi, karena setiap raja dari raja-raja yang ada di bumi, kanat ra'iyatuhu tuhayyihi bi tahiyatin makhsusatin, masyarakatnya atau rakyatnya itu mengucapkan salam kepada mereka dengan tata cara tertentu. Famalikul Arabi, raja Arab, kanat ra'iyatuhu tuhayyihi bi an'im sobahan. Jadi masyarakatnya atau rakyatnya dulu mengucapkan an'im sobahan. Kalau sekarang selamat pagi gitu ya. Nah ini qabla Islam, sebelum datangnya Islam. Berarti ini tahiyah ataupun ucapan selamat tapi menggunakan ucapan atau perkataan. Wa bisalam alaikum ba'dal Islam, dan dengan kata assalamualaikum setelah datangnya Islam ya. Wa malikul akasirah, akasirah ini jamak dari kata Kisra, yaitu dinasti Sashan ya. Kana tahiyatuhu bisujudilahu, ya, ini cara mengucapkan penghormatannya dengan sujud kepadanya dan mencium tanah. Wa takbilil ardi. Wa malikul Furs, raja Persia, karena raja Persia itu kan ada beberapa dinasti itu, yang salah satunya dinasti Sashaniyah itu namanya Kisra. Adapun raja-raja sebelumnya ada nama-namanya itu ya. Kanat bitarhil yadi qudamahu, dengan bitarhil yadi qudamahu itu mungkin sifatnya kayak gini ya, menggunakan apa, gerakan tangan seperti itu sebenarnya ya. Summa takbilah, jadi seperti ini lalu dicium tangannya. Ini cara mengucapkan salamnya. Wa malikul habasyah kanu yuhayyunahu biwad'il yadi ala sadri ma'as sakinatin. Jadi kalau raja Habasyah itu tahiyatnya adalah dengan cara tangan ditaruh di sini, kayak apa orang-orang Turki itu loh, diginikan itu loh ya. Itu raja Habasyah ya. Wa malikur Rum bikashfir ra'si wa tankisi, gitu. Kayak apaan, mereka punya apa tuh topi itu diginikan itu loh. Nah, itu cara raja Romawi seperti itu. Wa maliku himyar kanu bil ima bil asabi, jadi gini, bil ima bil asabi dari himyar ini ya. Wa malikul yamamah biwat ilyadi alal katif. Nah, begini kan, ini salamnya seperti ini ya. Wa jama'at isyaratun ila anna hu ta'ala mustahiqun li jami'iha, dan ya tadi at-tahiyatullah itu kan dijama' wa jumi'at tadi at-tahiyat itu dijamakkan jadi at-tahiyat
itu bahwa menunjukkan, mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala isyaratan ila annahu ta'ala mustahiqun li jami'ih. Allah itu berhak untuk mendapatkan seluruhnya dan lebih. Pokoknya segala bentuk penghormatan yang diberikan kepada para raja keseluruhannya itu berhak dimiliki oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait dengan tasdidat tasyahud ya. Faslun fasal fi bayani tasdidat di aqalli salati ala nabi. Penjelasan mengenai tasdid minimal bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mawadhi'uha, dan juga tempat-tempat tasdid tersebut. Tasdidatu aqalli salat ala nabi, tasdid minimal bersolawat kepada Nabi, arba'u tasdidatin, ada 4 tasdid. Al-awwal wa tsani at-tasdidat fil lafzi Allahumma, ya, yaitu tasdid yang ada pada lafaz Allahumma, yang di situ tasdidnya di dua tempat, yaitu di atas lam dan di atas salam, dan yang terkait dengan salam, dan salam ini nama lainnya adalah at-tahlil. Wal aslu fihi dalil. Salam ini adalah khobar ya. Khobar. Jadi al-aslu itu dalam istilah terkadang disematkan untuk dalil. Wal aslu atau wad dalilu fihi khabar muslimin adalah hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi tahrimuhat takbir wa tahliluha at-taslim. Jadi yang mengharamkan adalah takbir, artinya mengharamkan aktivitas yang sebelumnya diperbolehkan itu ada takbir, takbiratul ihram. Wa tahliluha, sedangkan yang menghalalkan adalah taslim alias salam. Salam di sini maksudnya salam yang pertama. Salam yang pertama. Qala al-Baijuri, dikatakan oleh Baijuri, wal hikmatu fit talabis salam, hikmah kenapa ke orang yang sholat disuruh salam, ya, annahu kana masyghulan anin nas. Sebelumnya kan orang yang sholat kan tersibukkan dengan Allah dari manusia. Artinya pas sholat itu kan dia lost kontak dengan manusia. Tsumma aqbala alaihim, lalu setelah selesai sholat itu kan akan kembali ke alam manusia. Maka disunnahkan untuk atau diwajibkan untuk mengucapkan salam. Aqallu salam, minimal salam, ay aqallu ma yujzi'u fihi, minimal yang sah dalam salam adalah assalamu alaikum. Assalamu alaikum, ya, wa yusannu ziyadatu wa rahmatullahi duna wa barakatuh. Jadi disunahkan assalamu alaikum wa rahmatullah, itu batasan maksimalnya sampai di sini. Dan tidak disunahkan menambahkan wa barakatuh illa fil janazah, kecuali di sholat jenazah. Kalau sholat jenazah versinya lengkap assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, seperti itu. Fayusannu dzalika, maka disunahkan ketika sholat jenazah ditambahkan wa barakatuh. Wa tasdidus salam wahid, tasdid yang ada di salam cuma satu. Wa huwa fil lafzi assalam, yaitu pada lafaz assalam. Wa mahalluhu kainun ala sin, tempatnya posisinya adalah berada di huruf sin. Wa fi ta'biril musannif bi aqal ma'a tamthilihi bi hadhil alfaz, musannif kan mengatakan ya aqallus salam assalamu alaikum. Aqallus salam assalamu alaikum, beliau mengatakan ini kadar minimal dan menyebutkan juga lafadznya assalamu alaikum, ya. Maka ini menunjukkan isyaratun ila annahu yata'ayyanu bil alfadil madhkurah, itu mengisyaratkan bahwa wajib menggunakan lafadz yang disebutkan tadi itu. Berarti lafadznya ini paten. Assalamu alaikum harus pakai al mu'arrifah, ya, harus ada pakai al. Tidak cukup dengan salamun alaikum, itu tidak sah, ya. Wala salami alaikum, tidak juga pakai, enggak boleh juga pakai ta'rifnya menggunakan idhofah salami alaikum. Tidak sah menggunakan salamullahi alaikum. Bal tabtulu bidzalika sholatu in ta'ammada wa alima. Bahkan hukumnya adalah salatnya batal kalau sengaja dan tahu. Wala assalamu alaihi alaihima, tidak sah juga menggunakan kata assalamu alaihi, harus pakai kaful khitab, ya. Enggak boleh assalamu alaihi atau alaihima atau alaihim. Nanti sayang, nanti. Iya, nanti duduk dulu. Ya. Ya, assalamu alaihi atau alaihima atau alaihim ini tidak sah, harus menggunakan kaful khitab. Assalamu alaika
Dan juga harus menggunakan mimul jam'i, assalamu alaikum, tidak boleh assalamu alaika, harus pakai assalamu alaikum. Ya. Wa yustaratu fihi aidan al-mu'alatu, disyaratkan juga mu'alah. Falau fasala baina kalimataihi, kalau dijeda antara dua kalimatnya bifasilin, dengan satu penjeda antara kalimat assalamu alaikum dan ada alaikum, lam yujzi, maka tidak sah. Wa yasihu nahu assalamul hasan awittam alaikum, kalau dikasih sifat ini diperbolehkan. Ya, assalamu al-hasan atau assalamu tam alaikum itu diperbolehkan, meskipun tetap utamanya adalah assalamu alaikum, tidak ditambahkan apa-apa. Ya. Wastiqbalul qiblah falau inharafa anil qiblah walau ma'as salam lam yasih. Harus tetap menghadap ke arah kiblat. Kalau pas tidak menghadap ke arah kiblat, meskipun bersamaan dengan salam, artinya kan yang diwajibkan untuk menghadap ke arah kiblat itu kan dada ya. Lam yasih wa yatawajjah lil qiblah fawran wa yu'idu salam wa illa batalat salatuh. Lam yasih, tidak sah. Wa yatawajjah lil qiblah fawran wa yu'idu salam wa illa batalat salatuh. Kalau tidak nanti salatnya bisa batal. Itu. Artinya pas salam pun tetap itu kondisinya masih salat yang disyaratkan harus menghadap ke arah kiblat. Ya, harus menghadap ke arah kiblat. Ya. Fasal selanjutnya adalah faslun fi bayani awqatis sholatil maktubah. Fasal penjelasan tentang waktu-waktu sholat wajib, sholat fardu. Awqatus sholati khamsun. Waktu-waktu sholat itu ada 5. Li'anna shalawatil mafrudata khamsu shalawatin. Karena sholat fardu asolatan. Ya, sholat fardu asolatan alal a'yan. Sholat fardu yang sejak awalnya fardu, dan itu fardunya fardu ain, bukan fardu kifayah. Karena nanti ada sholat lain yang fardu tapi bukan asolatan, yaitu ketika sholat dinadarkan. Atau ada sholat fardu tapi bukan alal a'yan, yaitu alal kifayah. Itu sholat jenazah misalnya. Itu khamsu shalawatin, 5 sholawat. 5 sholat. Falikulli sholatin waktun yakhussuha. Setiap sholat itu ada waktu khusus baginya. Karena inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat sebelum waktunya tidak sah, sholat setelah keluar waktunya tanpa alasan berdosa. Waktu duhri, nah ini waktu yang pertama adalah waktu duhur. Sholat duhur dinamakan duhur li'annaha awwalu sholatin dhaharat fil Islam. Karena dia adalah sholat pertama yang muncul di Islam. Ya. Atau karena sholat tersebut dilakukan di waktu dhahirah, di waktu sedang panas-panasnya. Ya. Lah ini waktunya kapan? Awwalu waqti dhuhri zawalu syamsi. Permulaan waktu duhur adalah tergelincirnya matahari. Ai akibaz zawalihi, yaitu langsung setelah tergelincirnya matahari. Yakni artinya anna dhuhra yadkhulu waqtuhu bizawali syamsi. Zuhur itu masuk waktunya dengan tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari maksudnya ay mailiha an wasatis sama, yaitu condongnya dari pertengahan langit. Fima yadharu lana, tentunya yang nampak bagi kita. Artinya matahari terbit dari arah timur. Ya. Akan muncul bayangan memanjang ke arah barat. Semakin matahari tinggi, semakin tinggi, bayangannya semakin menyusut. Ya. Nanti tepat matahari berada di atas kepala. Namanya itu istiwa. Baru nanti matahari ke arah barat. Nah, ini namanya zawalu syamsi, tergelincirnya matahari sudah mulai ke arah barat menurut pandangan mata kita. Baru nanti akan muncul bayangan ke arah timur. Lah itu nanti sudah tandanya sudah masuk waktu sholat zuhur. Ya. Wa akhiruhu, sedangkan ujungnya adalah masiru dhilli syai'in mithlahu. Yaitu ketika ya bayangan sesuatu itu seukuran bendanya. Bayangan suatu benda itu seukuran dengan benda tersebut.
Artinya wayam taddu waktuhu, waktunya masih berlangsung minaz zawali, dari mulai tergelincirnya matahari ila ansara dhillu syai'i mislahu, sampai ukuran bayangan seukuran bendanya. Wadzalika, dan itu contohnya idza nasabta syakhisan nasban mustaqiman, kalau kamu menancapkan sesuatu secara tegak. Ini misalnya nih tongkat ya, tancapkan secara tegak ya. Tsumma tatrahu li jihati dhil, lalu kita lempar atau kita jatuhkan ke arah bayangan. Misalnya seperti ini, muncul bayangan. Bayangan itu ujungnya kita tandai dulu. Kita tandai. Baru ini kita taruh di sini. Oh, kok ukurannya sudah sama. Ya sama, tentunya nanti ketika sudah dihitung dengan dhillul istiwa, itu kok ukurannya sudah sama, itu artinya waktu zuhur sudah habis dan masuk waktu sholat asar. Fa in sawa tulud dhilli tulas syakhisi, kalau ternyata panjang bayangan itu sama dengan panjang bendanya, fa'rif bi annahu, maka ketahuilah bahwasanya qad kharaja waktu zuhri, telah keluar waktu sholat zuhur. Wa qawluhu ghairu dhillil istiwa, selain dhillul istiwa, ay wa'tibaru dhillil madhkur, menghitung bayangan yang tadi disebutkan, yakunu ba'da ikhraji dhillil mawjud hala istiwa isyamsi, itu tentunya setelah dikecualikan bayangan yang ada ketika matahari tepat berada di tengah langit, di atas kepala kita. Lah, misalnya pas istiwa itu ada bayangan seukuran 5 cm. Ya. Lalu kita tancapkan tongkat seukuran 1 meter. Nah, maka ketika bayangannya sudah seukuran 1 meter lebih 5 cm, artinya keluar waktu zuhur, masuk waktu sholat asar. Nah, itu. Nah, meskipun dhillul istiwa ini kalau ada saja. Karena di sebagian tempat dan sebagian waktu tidak ada. Waqad yan'adimu fi ba'dil buldan, kam Makkah wa Son'a fi ba'dil ayam. Seperti di Mekah, di Son'a, dan di sebagian hari itu tidak ada dhillul istiwa. Ya. Itu waktu sholat zuhur ya. Wa awwalu waqtil asri, permulaan waktu asar, kan dinamakan asar limu'asaratiha waqtal ghurub, dia mengiringi tenggelamnya matahari ya, atau karena cahaya matahari itu seakan-akan sudah diperas sehingga tidak terlalu menyengat lagi sebagaimana sholat zuhur, makanya dinamakan sholat asar ya. Wa yu'rafu dukhuluhu bima, dan diketahui masuknya waktu sholat asar, bima idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada anhu qalilan, dari mulai ukuran bayangan seukuran bendanya dan tambah sedikit. Wa hadhi ziyadah, tambahan sedikit ini minal asri, ini sudah masuk waktu salat asar. La fariqan, bukan sebagai waktu penjeda antara dua waktu salat. Ini masuknya sudah masuk waktu salat asar. Ya. Lianna waqtal asri, karena waktu asar muttasilun bi akhiri waktu zuhri, itu nyambung langsung dengan waktu ujungnya salat zuhur. Wa inna ma quyida ziyadatun qalilatun, ditambah dikasih qaid, dikasih pengikat ziyadah qalilah, nambah sedikit, li annahu la yu'raf wa yatahaqqaq dukhuluhu illa biha, karena ya kita tidak memastikan waktu asar itu masuk kecuali ya dengan tadi itu, dengan tambahnya atau bertambahnya ukuran bayangan sedikit, yaitu kita pastikan waktu asar sudah masuk ya. Wa akhiruhu, sedangkan ujung daripada sholat asar, ghurubu jami'i kursi syamsi, yaitu tenggelamnya seluruh lempengan matahari. Falo ghoraba ba'duhu, kalau sebagian saja yang tenggelam, lam yakhruj bihi waktul asri, dengannya belum bisa dikatakan waktu asar sudah keluar. Walau gharabat thumma adat, kalau tenggelam lalu kembali lagi, tabayyana anna waqtal asri bakin, maka di situ baru ketahuan bahwa waktu asar sebenarnya bakin, masih ada. Wa tajibu i'adatul maghrib liman kana qad fa'alaha, maka orang misalnya mengira waktu maghrib sudah habis, waktu maghrib sudah masuk dengan tenggelamnya matahari, kok matahari muncul lagi. Yang seperti itu
maka dia diwajibkan untuk mengqadha ya salat maghrib tersebut nanti kalau sudah dipastikan memang betul-betul masuk waktunya. Wa kadza law shalla fi baladin ba'da ghurubi syamsi. Demikian juga kalau dia sholat di suatu negara setelah tenggelamnya matahari. Tsumma safara ila baladin akhar, lalu dia safar ke daerah yang lainnya. Ke daerah yang lainnya pakai pesawat misalnya. Fa wajadaha lam taghrub fihi, ternyata di daerah tersebut mataharinya belum tenggelam. Wajibat i'adah, maka diwajibkan untuk mengulangi sholat tersebut. Ya. Tarifun, ini cerita lucu. Ya. Rawal Imam Ahmad bin Hanbal fi musnadi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Meskipun tidak tahu nanti perlu diverifikasi ini di musnad Imam Ahmad ya. Nah, ini kalau tidak salah hadisnya Asma binti Umais. Ya. Annahu nama fi hujri Ali radhiyallahu hujri Ali karramallahu wajhahu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidur di pangkuan Ali. Fi hujri Ali karramallahu wajhahu. Hatta ghabati syamsu, sampai matahari tenggelam. Fakariha ayyuqidahu, Ali tidak mau membangunkan Nabi, tidak enak bangunkan Nabi. Fafatathu sholatul asri, lalu sampai tertinggal sholat asar. Falamma staiqadha, ketika Nabi bangun, dzakara dzalika lahu. Nah, Ali menyebutkan alasan tersebut kepada Nabi. Faqala lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma innahu fi ta'atika wa ta'ati rasulika farudha alaihi. Ya Allah, sesungguhnya ya dia berada di ketaatanmu dan ketaatan Rasulmu, maka kembalikanlah matahari itu supaya Ali bisa sholat asar. Matahari dikembalikan. Cuma ini memang beberapa ulama menghukumi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Bahkan sebagian mengatakan hadisnya adalah hadis palsu. Seperti Imam Adz-Dzahabi kalau tidak salah mengatakan hadisnya hadis palsu. Dan tidak sedikit yang mengatakan hadisnya hadis yang bermasalah, bahkan mengatakan hadis palsu ya. Bahkan kata Ibnu Qayyim ini, masa iya kejadian besar seperti itu hanya diriwayatkan oleh satu jalur periwayatan, artinya bersumber pada satu perawi saja, yaitu Asma binti Umais saja. Harusnya kan semua orang tahu, namanya waktu diputar balik itu kan semua orang kan harusnya tahu gitu loh. Perkara yang besar seperti ini hanya diriwayatkan oleh satu orang, ini sebenarnya indikasi bahwa hadisnya bermasalah. Seperti itu. Ya. Wasalis yang ketiga, waktul maghribi, waktu maghrib. Wa ilaihil isyarah biqaulihi, dan itu diisyaratkan dengan perkataan beliau, wa awwalu waqtil maghrib ghurubu jami'i kursi syamsi, tenggelamnya seluruh lempengan matahari. Ghuruban la ta'udu ba'dahu, yang tidak kembali lagi setelahnya. Kama sabaqa qariban, kalau kelihatannya sudah tenggelam tapi nanti tiba-tiba muncul lagi, itu kan bisa jadi karena mendung saja atau karena apa. Ya. Wa akhiruhu, sedangkan akhirnya adalah ghurubu syafaqil ahmar, tenggelamnya mega merah. Lama ba'dahu, bukan tenggelamnya mega yang setelahnya, yaitu mega putih dan mega kuning. Wa awwalu waqtil isya, permulaan waktu isya, ghurubu syafaqil ahmar, tenggelamnya mega merah. Jadi setelah tenggelamnya matahari nanti akan ada kemerah-merahan di arah barat, itu namanya syafaqul ahmar. Selama itu masih ada, berarti waktu maghrib masih ada. Kalau itu sudah tenggelam, maka waktu isya dimulai ya. Akhirnya kapan ujungnya? Tulu'ul fajri shadiq, yaitu terbitnya fajar shadiq. Wa huwal muntashiru da'uhu mu'taridan, yang mana cahayanya melebar ke arah utara dan selatan, bukan meninggi tapi melebar ya. Wa amal kadzib, adapun fajru kadzib, fajar kadzib, wa huwa mayatla'u mustatilan, itu tinggi. Jadi dia bukan melebar tapi meninggi ya. Mana tadi? Kadzdzana bisirhan, seperti ekor ini. Sirhan itu seperti ekor serigala. Jadi dia melancip ke atas. Ya. Nah. Wa yaqubuhu dzulmatun ghaliban, disusul dengan gelap setelahnya biasanya. Wa awwalu waqti subhi, yaitu kalau isya tadi itu ya secara bahasa itu kan awwalu dzulmah, permulaan gelap. Dinamakan isya ya karena itu salat yang dilakukan di permulaan waktu gelap ya. Adapun salat subuh, as-subhu itu awwalun nahar, permulaan siang. Dinamakan salat subuh karena salat tersebut dilakukan di permulaan
siang. Ya, ini mesti ini kan aja. Ya, sini sana dulu apa? Ya. Ya. Ya dinamakan salat subuh li'annaha fu'ilat fi awwali nahar, dilakukan di permulaan waktu siang. Itu kapan masuk waktunya? Adalah dengan bitulu'i al-fajri shadiq, ya, dengan terbitnya fajar shadiq, bukan fajar kadzib ya. Wa akhiruhu, sedangkan ujungnya adalah tulu'us syamsi, terbitnya matahari. Ay tulu'us syamsi walau, nah ini terbitnya matahari meskipun sebagian lempeng saja. Kalau waktu maghrib tadi kan harus semua lempeng matahari tenggelam. Kalau waktu subuh ini habisnya sekedar nampak sebagian matahari saja, itu sudah cukup, ya. Tanbih ini aqadahu ithra dzikrihi syafaqal ahmar. Tanbih ini ya sekedar pelengkap saja, karena tadi menyinggung ada syafaqul ahmar, maka ini disinggung bahwa syafaq itu ada 3 macam. Ya, masing-masing ada hukumnya. Al-ashfaqu thalathatun, ashfaq itu ada 3. Ya, yang pertama syafaqun ahmar, wa tsani syafaqun asfar, yang ketiga syafaqun abyad. Syafaq merah, putih dan kuning ya. Syafaqul ahmar itu petanda maghrib masih ada. Baqa'uhu yadullu ala baqa'i waqtil maghrib. Keberadaannya itu menunjukkan bahwa waktu maghrib masih ada. Wa ammal akharan, adapun sisanya keduanya, syafaqul abyad dan syafaqul asfar, adalah fa isya'un, itu menunjukkan sudah masuknya waktu salat isya. Anatulu'ahuma, artinya munculnya keduanya setelah tenggelamnya syafaqul ahmar adalah dalil bukti ala dhahabi waqtil maghrib, keluarnya waktu salat maghrib, wa dukhuli waqtil isya, dan masuknya waktu salat isya, ya. Wa yundabu ta'khiru salatil isya ila ayawiba asyafaqu al-ahmar wal abyad. Nah, ini disunahkan untuk sholat isya agak ditangguhkan, ya, ditangguhkan setelah syafaqul abyad ini tenggelam. Supaya apa? Khurujan min khilafi, ya ini min khilafi, supaya bisa keluar dari perbedaan pendapat, bahwa ada yang mengatakan bahwasanya waktu sholat isya itu adalah ketika kedua syafaq tersebut sudah tenggelam. Wala yunafi nadba hadza ta'khir, wala yunafi nadbu hadza ta'khir nadba ta'jili salat, dan menangguhkan waktu ini tidak menafikan disunahkannya menyegerakan salat secara umum, karena ya yang dimaksudkan menyegerakan salat secara umum di situ adalah kecuali salat isya, ya. Wa'lam, ketahuilah inna afdhalas salati, wa'lam anna afdhalas salati, bahwa sebaik-baiknya salat adalah salatul wusta, alati hiya salatul asar, yaitu salat asar. Thumma subuh, lalu salat subuh. Ya, summa al-isya, lalu salat isya. Summa dhuhr, lalu salat dhuhur. Summa al-maghrib, lalu salat maghrib. Wa afdalul jama'ati jama'atus subhi. Jamaah, sebaik-baiknya jamaah kecuali di hari Jumat adalah jamaah salat subuh. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat maka yang paling baik adalah jamaah salat Jumat. Jama'atus subhi thumma al-isya'i, ya, summal asri, summal dhuhri, summal maghrib. Nah, ini urut-urutan afdaliyah dari salat berjamaah. Naktafi bihadzal qadar, aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.